dimensi sistem administrasi dan penyelenggaraan negara. Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan, arti, unsur, fenomena, dan dinamikanya dalam mengemban perannya sebagai wahana perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Sistem administrasi negara sebagai sistem penyelenggaraan negara merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat di segenap wilayah negara Indonesia. Administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut George J. Gordon, administrasi negara adalah administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan. Yang kedua, menurut Edward Halichfield, adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Unsur-unsur dalam definisi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, unsur tujuan atau hasil. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, unsur proses. Seluruh fungsi penyelenggaraan negara, pemerintahan negara dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Yang ketiga, unsur sumber daya nasional. Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang tersedia di bumi Indonesia yang dikelola untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat dengannya. Yang keempat, unsur kemampuan, kapasitas dan kompetensi seluruh unsur aparatur negara bersama masyarakat dan dunia usaha. Yang kelima, unsur sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia bekerja berdasarkan Undang-Undang NRI 1945, hukum dan peraturan perundangan yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, dimensi tata nilai. Yang kedua, organisasi pemerintahan negara. Tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah pemerintahan negara terdiri dari organisasi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, manajemen pemerintahan negara, pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan wilayah pemerintahan negara pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada umumnya. Yang keempat, sumber daya aparatur negara. Yang kelima, sistem dan proses kebijakan. Yang keenam, peran masyarakat bangsa. Yang ketujuh, hukum administrasi negara. Dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, susunan, tugas fungsi dan lembaga-lembaga pemerintahan negara. Yang kedelapan, organisasi dan manajemen kesekretariatan. Yang kesembilan, administration. Yang kesepuluh, sistem kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional dalam Sankri diartikan sebagai sistem kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa yang berperang mengembangkan visi dan mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berkaitan dengan paradigma baru dalam sistem administrasi negara Indonesia telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan setiap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam, asas profesionalitas adalah asas yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak pada sistem administrasi negara Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang